Hai guys, jadi di video kali ini aku akan membahas lagi alur cerita. Di sini aku akan membahas tentang alur cerita tentang film Peninsula. Peninsula bercerita tentang Jung Seok. Gang Dong-won adalah seorang kapten angkatan laut Korea Selatan yang melarikan diri dari wabah zombie yang menyerang negaranya menggunakan sebuah kapal laut. Tak sendiri, ia pergi bersama kakak, keponakan, serta abang iparnya. Dalam perjalanan menuju kapal, mereka bertemu dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Berteriak minta tolong, tapi Jung Seok mengabaikan mereka lalu pergi. Dan akhirnya mereka sampai di kapal. Tanpa diduga, ternyata dalam kapal yang mereka tumpangi ada seorang pengungsi yang telah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie. Nahasnya, kakak dan keponakan Jung Seok juga menjadi korban gigitan zombie tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, Jung Seok dan abang iparnya Chol Min menjalani kehidupan sebagai pengungsi yang terpuruk di Hong Kong. Di sana, mereka sering mendapatkan perlakuan buruk dari warga lokal karena dianggap sebagai pembawa virus. 4 tahun kemudian, keduanya pun mendapat misi untuk kembali ke Korea Selatan. Oleh anggota gangster Hong Kong, Jung Seok, Chol Min, dan 2 orang Korea lainnya ditugaskan untuk mengambil sebuah truk berisikan uang dolar senilai 20 juta dolar yang terperangkap di Incheon akibat virus zombie yang menyerang kota tersebut. Karena akan dijanjikan akan mendapat setengah dari uang tersebut, keempatnya pun sepakat untuk kembali ke Incheon. Nah, awalnya mereka pikir hanya akan berhadapan dengan para zombie di sana. Namun sebenarnya di sana juga masih ada manusia yang bertahan hidup. Pertarungan Jung Seok di Incheon bukan hanya melawan para zombie, tapi juga sekelompok mantan tentara yang makin menggila karena tak ada yang menyelamatkan mereka daripada zombie. Nah, mereka menamai diri mereka sebagai unit 631. Kapal akan segera bersandar di Semenanjung. Jung Seok dan kakak iparnya beserta 2 orang lainnya mulai bersiap dengan kelengkapan senjatanya. Nah, sesampainya di daratan, mereka berjalan perlahan tanpa suara sambil memegang senjata dan melihat sekeliling. Kemudian mereka menemukan mobil dan memperbaikinya. Lalu mereka semua naik ke mobil itu dan menuju tempat tujuan untuk mencari truk yang berisi uang tersebut. Kota itu benar-benar hancur bak kota hantu. Mereka sudah sampai di Incheon dan menemukan sebuah truk. Nah, Jung Seok menawarkan diri untuk mengecek plat nomor truk itu sendirian. Setelah dicek, ternyata itu bukan truk yang mereka cari ya. Nah, kemudian mereka berputar lagi untuk mencari truk lainnya. Di truk yang kedua, Jung Seok juga menawarkan diri untuk mengeceknya sendirian nih, tapi diralat oleh abang iparnya. Ya, akhirnya mereka bertiga sama-sama mengeceknya, sedangkan yang satunya tetap di mobil untuk memantau. Nah, setelah dicek, ternyata platnya sama dengan truk yang mereka cari dan yang benar saja, di dalam truk itu isinya uang semua. Mereka tertawa kegirangan dan berhayal akan menjadi jutawan. Tapi di dalam truk itu ada sopir yang sudah mati menjadi zombie. Nah, di sini mereka berpikir kalau itu bukan zombie dan sudah benar-benar mati. Tetapi saat kakak iparnya mau mengeluarkan supir itu, ternyata zombinya hanya tidur dan bangun ketika disentuh oleh mereka. Nah, kakak iparnya hampir saja digigit, tapi mereka berhasil menembak kepalanya. Karena mendengar bunyi tembakan dan klakson mobil, ribuan zombie yang sedang tidur semuanya bangun dan menyerbu mereka. Nah, setelah melakukan perlawanan, awalnya mereka berhasil masuk ke mobil dan lolos dari kejaran zombie. Sebenarnya sih kalau hanya melawan zombie saja mereka pasti sudah lolos ya dan kembali. Tapi ternyata ada campur tangan dari unit 631 dan mereka mulai menembaki api di sekeliling mobil yang Jung Seok tumpangi. Gunanya api ini untuk memancing zombie agar mengikuti cahaya dan tada, zombie-zombie pun mulai keluar dan kembali mengikuti mereka. Akhirnya mereka saling bertabrakan dan mengalami kecelakaan mobil. Jung Seok terdampar keluar mobil dan ketiga lainnya mencoba menyelamatkan diri dan keluar dari mobil. Tak sampai di situ, para penembak api ini masih saja berulah. Mereka menembak api ke langit sebanyak mungkin dan itu membuat semua para zombie yang sedang tidur tuh bangun. Nah, Jung Seok mulai bangun dan menembak zombie satu persatu. Di sini dia hampir saja digigit tapi ditahan oleh senjata dan dia berhasil melumpuhkannya. Sedangkan kakak iparnya masuk ke belakang truk dan mengunci pintunya dari dalam. Sialnya, Jung Seok kehabisan peluru dan mau tidak mau dia harus menggunakan tangannya untuk melawan. Merasa tidak mungkin melawan karena jumlah mereka semakin banyak, ia mencoba lari dan ternyata ada satu zombie yang menyerangnya dari arah berlawanan. Jung Seok pun bingung dan pasrah, tapi ada mobil yang langsung menabrak zombie itu.
Jung Seok kaget ternyata dalam mobil itu adalah wanita muda yang bernama Jun Yi dan adiknya yang berusia sekitar 8 tahunan yaitu Eugene. Dia menyuruh Jung Seok masuk ke mobil jika ingin selamat. Sepertinya dia adalah orang yang terjebak di Korea selain unit 631. Dia seperti sudah ahli dalam melawan zombie. Nah, di tengah perjalanan balik ke rumah Jun Yi, berhasil melawan zombie-zombie hanya dengan bantuan mobilnya. Eugene juga ikut membantu dengan mobil-mobilannya. Sepertinya mereka sudah terbiasa ya melawan zombie-zombie itu. Sesampainya di kediamannya, ternyata masih ada kakeknya yakni mantan ketua Sersan dan ibunya Minjung yang juga masih bertahan hidup. Kakeknya selalu meminta bantuan kepada temannya itu Mayor Jan tapi belum juga tiba. Itu yang membuat anak dan cucunya sudah tidak percaya dan tidak mengharapkan bantuan lagi. Jun Yi dan adiknya sempat dimarahi oleh kakek dan ibunya karena keluar tanpa izin dan awalnya mereka mengira bahwa Jung Seok adalah anggota unit 631. Nah, singkat cerita, ternyata Jung Seok kenal dengan Min Jung. Dia adalah wanita yang minta tolong sambil menggendong Eugene 4 tahun lalu tapi diabaikan olehnya. Dia merasa bersalah setelah mengingat ulang kejadian itu. Jung Seok mulai menceritakan tujuannya datang ke Korea dan mereka sepakat untuk sama-sama pergi mengambil kembali truk itu dan ikut Jung Seok ke Hong Kong. Nah, sementara itu, unit 631 berhasil mengusir zombie dan mengambil truk itu. Kakak ipar Jung Seok masih berada di dalam truk sedangkan teman laki-laki yang satunya dibunuh kemudian mereka kembali ke markas. Di markas mereka terlihat hal-hal yang menyeramkan. Mereka yang ada di situ semuanya adalah pria dan saya tidak melihat satu orang wanita pun. Dan mereka makin menggila. Setiap mangsa yang mereka temukan, seperti kakak ipar Jung Seok, dikurung dan mereka menulis angka di punggung belakangnya. Itu menandakan urutan mangsa berikutnya. Dan apa yang mereka lakukan terhadap mangsa itu? Wah, dibuatlah pertunjukan melawan zombie. Siapa yang selamat dalam waktu yang ditentukan berarti harus cepat-cepat kembali ke dalam. Memang benar-benar gila. Nah, di markas ini ada Kapten Seo yang menjadi pemimpin. Pokoknya, satu markas ini benar-benar gila semua. Awalnya, Jun Yi dan keluarganya juga ada di markas itu, tapi mereka berhasil kabur. Nah, singkat cerita, setelah gelap, Jung Seok dan keluarga Jun Yi mulai bersiap untuk melakukan misinya. Mereka mempersiapkan senjata dan segera pergi. Setelah mendekati markas, di sini Jung Seok dan Min Jung mulai melakukan aksinya. Jung Min berpesan jika Jun Yi, Eugene dan kakeknya harus tetap berada di dalam mobil sampai mereka keluar. Dan jika mereka tidak keluar, maka Jun Yi harus kembali ke rumah mereka. Dan ternyata si Kapten Seo juga punya rencana yang sama. Dia dan Privat Kim mulai menyusun rencana untuk mengelabui Sersan kelas 1 dan bawahannya. Sesampainya di markas, Jung Seok dan Min Jung mulai beraksi dan menemukan truknya. Tapi telepon satelit yang mereka butuhkan rusak total. Di saat yang bersamaan, Privat Kim muncul lalu mereka menodongkan senjata ke kepalanya dan menyuruhnya berdiam. Privat Kim mulai menjelaskan rencana Kapten Seo dan mengatakan bahwa Kapten Seo memiliki telepon satelit. Tapi setelah mendengar bahwa ada seseorang yang datang dengan truk itu, Jung Seok berlari ke dalam dan ingin menyelamatkan kakak iparnya. Di dalam kakak iparnya sedang bertarung melawan zombie. Lalu Jung Seok membuat kekacauan di sana dan para zombie mulai memangsa mereka semua yang ada di atas. Terjadi perlawanan antara manusia dan zombie, manusia dan manusia. Pokoknya kacau banget deh. Jung Seok menyuruh Chul Min untuk tetap berjalan di belakangnya. Tapi terjadi adu tembak antara Jung Seok dan Sersan kelas 1 bersama anak buahnya. Belum lagi mereka harus melawan zombie. Setelah melakukan pertarungan dan akhirnya Chul Min kena tembak deh tepat di depan Jung Seok. Sementara itu, Min Jung berhasil melumpuhkan Sersan Seo dan mengambil telepon satelit darinya. Lalu kemudian menemui Jung Seok dan pergi. Setelah keluar, mereka dihadang oleh banyak zombie dan tidak mungkin untuk bisa lolos ya. Tapi Jun Yi ternyata datang dan mengalihkan zombie-zombie itu. Oke, sekarang yang jadi masalah lagi, Sersan kelas 1 dan bawahannya ternyata mengikuti mereka. Ada beberapa mobil dari belakang. Mereka saling menembak, adu balap, tapi Jung Seok dan yang lainnya berhasil lolos dari manusia-manusia itu. Mereka tersenyum dan mulai kontak ke kapal bahwa dalam 15 menit mereka akan tiba di pelabuhan. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat kapalnya dan ternyata ada satu masalah lagi guys. Ternyata Kapten Seo mengikuti mereka dan di situ kakek Jun Yi terbunuh. Kapten Seo berhasil membawa truk itu menuju kapal dan sialnya dia juga dibunuh di sana. Syukur banget deh, ternyata mereka semua pembohong. Dengan tangan gemetar, Kapten Seo masih sempat menjalankan mobil mundur. Lalu
truknya keluar dari kapal dan zombie-zombie di luar mulai masuk ke kapal dan memangsa mereka semua. Sadis banget. Mereka semua sampai tewas di dalam kapal itu. Mereka semua hampa entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, dan ternyata ada helikopter yang lewat dan ternyata itu adalah Mayor Jen, teman kakak John E. Ternyata apa yang beliau katakan yang tidak pernah dihiraukan benar-benar terjadi. Jen datang setelah mendapat telepon dari kakak Jun E bahwa mereka ada di pelabuhan Incheon. Mereka mulai menyalakan kembang api dan berlari. Minjung berpesan kepada Jun Seok bahwa apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan anak-anaknya. Karena kaki Minjung kena tambak dan ia berlari pincang. Sedihnya, Minjung tidak bisa ikut. Dia masuk ke mobil dan menyalakan klakson untuk mengalihkan zombie-zombie itu. Dan di sini benar-benar sangat mengharukan. Jun-i dan Eugene menangis sejadi-jadinya melihat ibunya akan bunuh diri di dalam mobil. Karena di sini ibunya tuh takut mereka akan menyelamatkan ibunya dan mereka tidak bisa selamat dan pergi dari situ. Tapi Jung Suk bertekad untuk menyelamatkan Min Jung. Dia terbayang sesuatu dan dia akhirnya berlari dan mengatakan kepada anak-anaknya untuk tetap diam di situ dan dia akan membawa ibu mereka kembali. Nah, kemudian mereka berdua kembali ke helikopter dengan selamat. Mereka bertiga kemudian berpelukan. Nah, kemudian semuanya sudah naik ke helikopter. Syukur deh mereka selamat. Di perjalanan, Min Jung pingsan dan sudah diinfus. Jun-i dan adiknya terus menangis karena mereka juga tidak menyangka ya bisa selamat. Jen menguatkan mereka dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Nah, setelah ini kalian akan melihat dunia baru dan tamat deh. Jadi happy ending juga guys, walaupun kakek mereka terbunuh, tapi mereka bisa keluar dari Korea dan menjalani hidup normal.